Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Newsroom dan kami akan melanjutkan perbincangan mengenai peran kaum perempuan dalam kesejahteraan anak jalanan. Baik, Mbak Vin, tadi sebelum jeda saya sempat menanyakan komitmen yang diberikan oleh Gubernur DKI Jakarta melalui Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, untuk menuntaskan anak jalanan. Nah, ini pandangan Mbak Vin seperti apa sih? Kalau menurut pandangan aku ini bagus, gitu, bagus. Cuma memang kalau saya boleh open, bahwa sebenarnya sistematis yang terjadi di dalam anak jalanan ini, di dalamnya itu tidak semudah yang dilihat. Seperti itu, tidak semudah yang dilihat. Hanya saja dengan usaha pemerintah ini saya yakin bahwa ini akan mengurangi mengurangi. Memang tidak mungkin tidak menghilangkan, tapi terutama kan seperti yang kita tahu bahwa anak bangsa itu harus anak yang beredukasi, gitu. Jadi memang bidang pendidikan ini sangat penting, seperti itu. Saya memang sudah melihat ada beberapa yang misalnya aja beberapa tempat yang saya kunjungi, mereka sudah termasuki RPTRA seperti itu sudah ada. Itu buat saya bagus sekali. Kita merasa terbantu juga, gitu, terbantu juga. Tapi memang masalah anak jalanan ini tidak semudah yang terlihat, tidak semudah yang terlihat, gitu. Mohon maaf, Mbak Vin, sebenarnya kondisi anak jalanan saat ini khususnya di Jakarta seperti apa? Kalau dari yang saya lihat itu buruk. Seperti halnya dalam minggu depan itu saya akan membangun satu posko namanya Dapur Sehat Vinsara, gitu. Itu kita akan mulai di daerah Tanjung Duren. Ini boleh ditanya bahwa mungkin kalau ditanyakan apakah ada dukungan pemerintah, tidak. Saya bergerak sendiri. Dukungan dari teman-teman iya, karena saya setiap kali misalnya ada yang saya butuhkan, saya bilang, oh ya saya butuh selimut, saya butuh nanti mereka ada beberapa yang dibantu, gitu, ada yang membantu. Dan seperti minggu depan ini kita akan melakukan penyemanan. Jadi di kolong jembatan itu mereka tidur dengan sangat tidak layak. Sangat tidak layak, seperti itu. Jadi saya akan melakukan penyemanan dan dapur sehat, dapur kecil aja, gitu, tapi setidaknya mereka punya dispenser. Jadi mereka setidaknya kalau mau bikin apa, mereka lebih mudah, tidak membahayakan. Karena saat perut mereka kenyang, mereka akan mudah untuk belajar, seperti itu. Dan satu lagi, mereka anak yang cukup mandiri. Pada saat kita modali mereka, misalnya kita modali mereka tisu, mereka menjual dan mereka mengembalikan modal dengan jumlah yang sesuai. Mereka jujur. Yang tidak jujur itu orang tuanya. Jadi saya punya bukti di mana orang tua mereka memanfaatkan anaknya harus mentransfer ke orang tuanya 200.000 per hari. Sementara anaknya compang-camping, seperti itu. Jadi dalam hal ini saya buka penerapan hukum untuk orang tua. Mereka ini tidak akan kena. Mereka tidak mengerti hukum, mereka buta hukum. Akhirnya kembali saya memakai hukum rimba. Karena memang itu yang terjadi. Jadi saya dibantu oleh tim. Saya bilang tim penghalau. Tim penghalau. Kenapa? Karena saya mau mereka tenang, anak-anak ini tenang. Kadang apa yang kita lakukan orang melihatnya, wah kok begini, tapi itu yang memang harus dilakukan. Jadi saya punya beberapa rekan, kebetulan mereka adalah orang-orang yang dulunya pernah membantu saya di jalanan juga, mereka yang pernah juga ikut terdidik. Akhirnya mereka menghalau orang tua mereka. Tidak boleh mengganggu anaknya. Kita berikan treat bahwa kalau kamu ganggu ini akan terjadi. Jadi dihalau orang tuanya malah ya? Iya, dihalau kita halau orang tuanya, gitu. Karena kalau tidak dengan cara begini, maka anak ini akan terus terkontaminasi, seperti itu. Kalau orang tuanya mau mendukung, silahkan. Kita juga berdayakan, gitu. Kalau Bu Putu ini melihat ataupun belakangan KPAI baru memberikan penghargaan kepada Provinsi DKI Jakarta sebagai kota ramah anak. Sebenarnya ini kriteria dan apakah memang implikasi secara langsung kepada anak jalanan sudah ada? Ya, artinya program tersebut jalan, kan gitu ya. Lalu kemudian apakah kemudian harus tuntas? Tentu tidak. Tidak akan pernah tuntas bicara tentang masalah anak jalanan, karena kan masalahnya sangat kompleks. Tidak hanya anak itu sendiri yang harus diintervensi, orang tuanya juga harus diintervensi, masyarakat sekelilingnya juga harus diintervensi. Nah,
pemberian penghargaan itu lebih banyak kepada upaya kita untuk mendorong lebih baik lagi program-program yang sudah kemudian direncanakan oleh pemerintah daerah tersebut. Nah, artinya kebijakan untuk memanusiakan anak jalanan atau syukur-syukur mereka kemudian bisa keluar dari lingkungan tersebut itu akan sangat baik. Tapi kan tadi kita bicara intervensi itu kita akan berbenturan dengan masalah yang lain. Kita akan bicara tentang bagaimana orang tua yang kemudian melakukan eksploitasi dan lain sebagainya. Dan itu betul tidak bisa disentuh secara hukum karena akan ketemu dengan hal yang lebih buruk lagi kan gitu ya. Berbeda dengan negara-negara lain pada saat itu jelas eksploitasi maka akan mudah untuk kemudian diterapkan penegakan hukum. Di Indonesia kalau kemudian kita terapkan itu maka ada anak-anak lain yang kemudian menjadi korban yang lain kan gitu ya. Jadi misalnya anak sulungnya yang berada di jalan tapi ada adik-adiknya yang masih diasuh, maka ini yang menjadi masalah. Maka kemudian pemberian award itu diharapkan bisa dibuat semacam pendorong atau motivasi. Ya bagi pemerintah daerah karena komitmen pemerintah daerah itu berbeda-beda setiap provinsi, kabupaten, kota. Ada daerah-daerah yang komitmen terhadap isu anak itu sangat rendah kan gitu ya. Maka pemberian award ini kita memberikan masukan atau apresiasi terhadap kebijakan yang dibuat, alokasi anggaran yang dilakukan, serta kesinambungan program. Baik, nah untuk program sendiri yang sudah dilakukan oleh Pemprov sejauh ini? Iya, artinya yang sudah dilakukan ongoing program ini cukup bagus ya. Artinya makanya kemudian indikatornya apa? Penurunan angka, karena kan DKI itu paling banyak anak jalanannya kan gitu. Pada saat dari 2016 ke 2017 yang dari 10 sampai 12 ribu menjadi 8 ribu, itu artinya indikator bahwa program berjalan kan gitu ya. Jangan sampai kemudian dari tahun ke tahun justru stagnan. Itu kita anggap buruk. Nah, dengan adanya penurunan angka dari tahun ke tahun inilah yang kemudian kita apresiasi. Tidak hanya itu, beberapa fasilitas-fasilitas juga harus dibenahi. Dan program-program baik itu pemberdayaan, kemudian juga pendidikan terutama, karena beberapa hak anak ya, termasuklah anak-anak jalanan, dalam konteks pekerja anak, kita ternyata ada sekitar 7% dari anak usia 5 sampai 17 tahun itu menjadi pekerja anak. Artinya kan cukup tinggi. Pada saat mereka bekerja, masalah pendidikan itu tidak ada yang memantau. Apalagi kita tahu bahwa orang tuanya cenderung eksploitatif. Maka orang-orang seperti Mbak Vince ini juga menjadi pendorong utama atau kemudian menjadi indikator yang signifikan untuk membantu, karena saya pikir kita butuh satu kampung untuk ngurusin anak gitu ya. Jadi satu kampung nggak bisa banyak. Jadi nggak bisa kita hanya serahkan kepada dinas tertentu. Tidak, itu tidak akan jalan. Baik, dan bisa kami akan kembali usaha jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Newsroom, pemirsa. Baik, Mbak Vince, tadi kan sebelum jeda sempat mengatakan bahwa minggu depan akan ada program Dapur Sehat, benar ya? Nah, ini juga disayangkan belum adanya bantuan dari pemerintah. Nah, sebenarnya sudah ada komunikasi belum sih Mbak dengan dinas-dinas terkait untuk membantu ataupun terkait hal ini? Oke, saya boleh ralat ya. Jadi saya memang bergerak sifatnya independen itu dari zaman dulu. Seperti itu. Kenapa kalau ditanya, kenapa kok tidak ada komunikasi dengan pemerintah? Pemerintah kita sudah cukup banyak tugas. Kita sebagai masyarakat juga harus menyadari. Kita sadarlah akan lingkungan. Kalau kita sadar akan lingkungan tanpa harus menunggu motor, kita pasti bekerja. Gitu. Itu yang saya lakukan gitu. Saya enggak. Kalau misalnya, jadi gini, kalau misalnya memang kemudian terlihat oleh pemerintah, ya syukur. Alhamdulillah. Seperti halnya saya dipanggil ke sini, saya syukur alhamdulillah, berarti terdengar seperti itu. Tapi kalau dibilang apakah Mbak Vince tidak ada komunikasi untuk meminta bantuan atau bagaimana, saya katakan tidak. Saya katakan tidak. Kenapa? Biarlah pemerintah banyak sekali yang harus diberesi pemerintah. Mungkin hal-hal ini masih bisa kita tangani sebagai masyarakat tuh kita bahu-membahu masih bisa menangani. Mungkin kalau ruang lingkupnya lebih besar, Mas, seperti ini. Ruang lingkup lebih besar, saya sekarang
namun dari yang anak-anak jalanan ini, saya juga berencana, bahkan wacana ini boleh dikatakan sudah termanajemen ya, membuat Finsarah sehat peduli. Ini saya mau concern dengan anak-anak epilepsi, misalnya seperti itu, karena mereka butuh sekali pendidikan di SLB, tapi mereka tidak bisa karena mungkin biaya. Nah, kita pikirkan itu bagaimana. Nah, itu kan mungkin hal-hal seperti itu saya bisa announce ke pemerintah. Jadi memang concern dari Finsarah Peduli adalah independen, dan kalau memang pemerintah melihat, ya syukur alhamdulillah. Kalau begitu ya. Nah, kalau Mbak Putu melihat relawan-relawan seperti Mbak Fins yang sangat inspiratif ini, sudah ada komunikasi belum sih? Ya, jadi artinya beberapa forum nasional yang memang diciptakan untuk berbagi sharing terkait ini banyak dilakukan, tapi saking banyaknya orang-orang yang berjibaku di sosial, maka tentu Mbak Fins belum. Tapi ini menjadi momen baik bagi menjadi best practice, artinya saya kemudian kan bisa memberikan semacam masukan kepada teman-teman yang lain, masyarakat yang lain, atau forum-forum peduli sosial yang lain, anak jalanan yang lain, bahwa best practice apa yang bisa dilakukan, kita bisa mencontoh dari Finsarah Peduli ini. Kan banyak program-program yang bisa dilakukan secara mandiri tanpa bantuan pemerintah, karena memang beberapa masalah terkait ketidaktuntasan layanan sosial atau bantuan sosial, atau bagaimana kemudian menurunkan masalah penyakit masyarakat ini adalah banyak juga kemudian lembaga-lembaga yang hidup dari ketimpangan sosial tersebut. Alih-alih dia membantu, justru dia mencari peluang di situ. Nah, ini juga cukup banyak di beberapa daerah. Makanya kemudian kita sangat mengapresiasi orang-orang yang memiliki kemandirian dalam membantu pemerintah ya, karena kan bicara membantu pemerintah sebenarnya membantu kita sendiri juga ya. Jangan sampai kemudian manfaat yang dirasakan oleh masyarakat di sekeliling kita itu tidak ditularkan dari kita, maka kita harus lakukan itu. Nah, saya pikir momen-momen berikutnya kita bisa libatkan komunikasi untuk bisa tukeran WhatsApp komunikasi. Oh iya tentu. Setidaknya saya pikir kan best practice itu harus ditularkan kan gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong ataupun membicarakan mengenai anak jalanan, indikasi dari KPAI mengenai anak jalanan ini seperti apa sih? Kalau bicara anak jalanan, kita nggak bisa melihat status mereka. Kita harus melihat situasi yang mengiringi mereka. Karena kalau kita lihat status, maka kita katakan apakah anak jalanan itu miskin semua? Oh tidak kan gitu ya. Ada anak-anak, misalnya beberapa anak yang memiliki gaya pang, itu bukan anak-anak dari ekonomi yang tidak mampu. Justru dengan lifestyle mereka, gaya hidup mereka, justru mereka punya uang yang cukup banyak untuk memastikan gaya hidup seperti itu eksis terus. Nah, anak jalanan kita kategorikan dalam undang-undang itu menjadi salah satu situasi atau pekerjaan terburuk ya bagi anak, dan itu dalam konteks yang lebih besar, misalnya ILO itu harus dieliminir, harus dikurangi. Nah, definisi anak jalanan itu bisa dilihat dari berbagai sudut. Tapi yang paling umum adalah bahwa anak tersebut lebih banyak menghabiskan waktunya di jalan. Ya, maka kemudian dijadikan sebagai situasi yang terburuk atau pekerjaan yang terburuk, karena itu akan berimbas kepada kehilangan hak-hak mereka. Hak untuk pendidikan, hak kesehatan, pasti kesehatan mereka terganggu. Hak untuk mendapatkan rumah yang aman, kasih sayang, pasti akan sulit untuk didapatkan. Maka definisi anak jalanan inilah yang kemudian melebar kepada masalah-masalah sosial. Jadi pada saat kita katakan anak jalanan, maka anak-anak yang memang persentase atau sebagian besar hidupnya di jalan, ada mereka orang tua. Tidak semuanya terlantar. Ada beberapa yang memiliki orang tua yang tadi katakan bahwa orang tuanya justru yang kemudian mengeksploitasi dan mereka. Tidak semuanya tidak mampu. Nah artinya memang sangat-sangat kompleks ya untuk indikatornya melekatkan status anak jalanan tersebut. Mbak Fins, mungkin terakhir harapan terhadap anak jalanan yang ada di Jakarta atau mungkin secara umum di Indonesia. Harapan saya untuk anak-anak jalanan, saya tahu semangat mereka tinggi untuk belajar. Mereka punya hak yang sama untuk jadi sesuatu dan berguna untuk bangsa ini. Jadi menurut saya marilah kita sesama yang menjadi sesama yang peduli. Tidak perlu menunggu motor, tidak perlu menunggu seruan. Bila memang hati kita tergugah, ya lakukan saja. Jangan pernah berpikir bahwa di negeri lain itu
lebih baik gitu. Jangan gitu. Sementara di negeri kita sendiri itu bisa lebih baik lagi gitu. Jadi maksud saya kalau kita mau membantu jangan hanya karena ingin nama kita terkenal di luar negeri lalu kita lebih concern untuk luar negeri. Sementara di negara kita sendiri anak-anak ini sangat butuh bantuan kita dan tolonglah di depan mata kita. Baik, jadi bergeraklah gitu ya, jangan hanya diam begitu ya. Jangan terima kasih diam. banyak Mbak Fis, terima kasih Mbak Putu, dan pemirsa kami akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.